Upgrade Su-27 Indonesia harus mengikuti Sukhoi Rusia bila ingin melampaui F-15 Eagle II. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami sarankan agar penonton setia Info Militer untuk dapat menonton berita ini sampai habis agar memahami isi beritanya. Seperti dilansir laman berita resmi zonajakarta.com, terlalu naif memang jika menyamakan kemampuan F-15 Eagle II dengan Su-27 versi biasa yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun, siapa sangka sebagaimana yang dikutip dari sebuah artikel yang berjudul Upgrade Su-27 Indonesia harus mengikuti Sukhoi Rusia bila ingin melampaui F-15 Eagle II. Benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Apakah benar upgrade Su-27 Indonesia harus mengikuti Sukhoi Rusia bila ingin melampaui F-15 Eagle II? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. F-15 Eagle II lebih canggih, modern dan tentunya baru dibanding Su-27 Indonesia. Su-27 Indonesia kalah kelas dibanding F-15 Eagle II. Jika lawannya F-18 Super Hornet RAF, Su-27 Indonesia masih bisa mengimbangi. Su-27 pernah membuktikan hal itu di ekserkise Pitch Black 2012, Darwin, Australia. Oleh sebab itu Indonesia masih bisa berharap pada kemampuan Su-27. Indonesia memang tak berniat mempensiunkan Su-27 dan Su-30 saat ini. Skadron Sukhoi masih dipertahankan di tengah pembelian jet tempur baru seperti Rafale. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 12 Juni tahun 2023 membeberkan jika Su-27 dan Su-30 akan di-upgrade untuk memenuhi tuntutan tugas ke depannya yang makin kompleks. Untuk meningkatkan kemampuan tempur TNI AU, Kemhan.RI memiliki rencana upgrade dan overhaul repair pada pesawat Su-27 dan Su-30, Hawk 100.200, dan F-16 di mana hal ini sesuai dengan surat Bappenas tentang perubahan DRPLN JM keempat khusus tahun-tahun 2020 sampai tahun 2024. Namun pelaksanaan kegiatan tersebut akan menyebabkan penurunan kesiapan Pespur TNI AU, jelas Kemhan.RI. Yang jadi pertanyaan ialah proses upgrade seperti apa yang dilakukan Indonesia. Meski belum tahu, Indonesia setidaknya berkaca ke Rusia yang saat ini berhasil mengupgrade Su-27 miliknya jadi lebih canggih. Dikutip dari Eurasian Times pada tanggal 18 Maret tahun 2023, Rusia memodernisasi flanker menjadi Su-27 SM. Rusia memfokuskan peningkatan sistem penembakan pada Su-27. Untuk memperpanjang kemampuan dan masa pakai Su-27 yang ada, yang telah memasuki produksi serial selama era Soviet, Rusia meluncurkan program pembaruan Parubaya 27 SM pada tahun 2003. Program peningkatan dipusatkan pada peningkatan sistem pengendalian tembakan, jelas Eurasian Times. Peningkatan Su-27 dilakukan Rusia pada tahun 2004. Semua unit flanker menerima upgrade ini di mana saat aneksasi Crimea 2014 ia unjuk gigi membuktikan kualitas barunya. Su-27 SM pertama yang ditingkatkan kembali beroperasi pada akhir 2004 dan mulai dikerahkan di pangkalan udara Belbek di Crimea yang baru dianeksasi pada 2014, bebernya. Rusia tak puas dengan Su-27 SM, maka mereka mengupgrade lagi dengan kode Su-27 SM3. Uniknya peningkatan ini tak nampak dari bodi luar pesawat. Bentuk pesawat tetap, tak ada yang berubah namun perangkat yang dijejalkan ke dalamnya jelas sudah lain. Selain Su-27 SM yang ditingkatkan, 12 pesawat yang baru dibangun juga diselesaikan dengan standar yang ditingkatkan pada tahun 2009, yang dikenal sebagai pesawat Su-27 SM3, yang menampilkan sistem pengendalian tembakan yang lebih ditingkatkan dan modifikasi lainnya. Secara eksternal, Su-27 SM terlihat sangat mirip dengan Su-27 versi lama. Namun, video terbaru dari kokpit mengungkapkan bahwa banyak instrumen analog lama dan pengukur uap telah diganti dengan tampilan multifungsi, kata Eurasian Times. Rusia tak membeberkan secara pasti apa saja yang di-upgrade.
Cuma satu yang diketahui yakni dipasangkannya sistem penembakan Su-30 Mk2 ke Su-27 SM. Sistem pengendalian tembakan baru dikatakan berasal dari yang digunakan pada jet tempur canggih Su-30 Mk2. Ini mencakup radar dan sistem penampakan elektro-optik yang sedikit ditingkatkan, termasuk pencarian dan pelacakan inframerah, dan komputer misi yang lebih canggih, ungkapnya. Sistem di atas mampu membuat Su-27 menembakkan rudal BVR baru Rusia, R-77-1. Su-27 SM dapat membawa rudal udara ke udara R-77-1 yang dipandu radar aktif untuk pertahanan udara, memberikan kemampuan di luar jangkauan visual yang jauh lebih baik, jelasnya. Su-27 SM diklaim bisa menandingi F-15 Eagle II yang saat ini tengah launching. Su-27 menetapkan lebih dari 30 rekor dunia penerbangan, termasuk ketinggian dan daya dukung. Menariknya, flanker bahkan merebut beberapa rekor dunia dari F-15, yang sebagian berasal darinya. F-15 Eagle ditenagai oleh dua mesin turbofan Pratt dan Whitney F100PW100, masing-masing menghasilkan sekitar 23,000 sampai 25,000 pon daya dorong, dengan afterburner, memberikan rasio dorong ke berat, TWR, yang sangat tinggi sekitar 1,19 menurut sumber terbuka. Sedangkan Su-27 memiliki TWR yang lebih besar lagi yaitu 1,23, jelasnya. Jika Indonesia ingin Su-27-nya bertaji, maka ikuti langkah Rusia.